Perkumpulan Perantau Solo Saiyo Sakato yang disingkat S3 menggelar halal bihalal di gedung STKIP Convention Center Minggu pagi. Kegiatan yang mengusung tema pandemi bukan penghalang membuhul silaturahmi, mari memperkokoh rasa simpati dan empati dengan kebersamaan dihadiri ratusan perantau di Sumatera Barat. Ketua 3S Sumbar, Suwirpen Suib menyebutkan, Perkumpulan Solo Saiyo Sakato merupakan sekumpulan perantau yang berasal dari 3 daerah yakni Kota Solo, dan Kabupaten Solo Selatan. Ia menyebutkan sudah 2 tahun lamanya kegiatan halal bihalal tidak digelar karena adanya pandemi. Selain sebagian wadah bagi perantau Solo Raya untuk bersilaturahmi, juga sebagai wadah untuk memperhatikan perkembangan kampung halaman. Wakil Ketua DPRD Sumbar ini mengingatkan kepada para perantau dari daerah Solo untuk tidak memutuskan hubungan silaturahmi, di mana menjalin silaturahmi sama halnya membangun jembatan hati. Selain itu juga memperpanjang umur dan mempermudah rezeki. Hablum minallah dan hablum minannas sejalan dengan praktek kehidupan sehari-hari. Pertama kan kita sudah 2 tahun pandemi, jadi masyarakat ini sudah rindu kembali untuk berkumpul karena sudah ada izin dibolehkan halal bihalal, jadi disambut baik, antusias oleh masyarakat kita. Adapun yang hari ini kita adalah Solo Raya, ini adalah 3 Solo, Kabupaten Solo, Kota Solo, Solo Selatan. Jadi kami kependekannya adalah S3, jadi 3 Solo. Nah, ini adalah nanti orang-orang yang sudah lama tidak berkumpul, kesempatan halal bihalal ini kita pergunakan untuk bermaafan karena sesuai dengan ajaran agama kita belum sempurna ibadah kita kalau kita saling belum bermaafan. Jadi selain kesempatan ini untuk berkumpul, bermaafan, enggak juga ada untuk saling merangkul dan memperkenalkan sesama warga perantau, karena banyaknya perantau kita di Padang, sebagian besar belum ada yang saling kenal mengenal. Kami perkirakan perantau 3 Solo ini di Padang belum ada sekitar 20%, termasuk turunan yang ada dari Solo seperti Kecamatan Kuranji, Pau, Kota Tangah. Itu kalau sejarahnya mereka itu adalah dulu sama kami turunnya dari Solo, dan hari ini pun masih mereka mengakui masih ada ranji-ranjinya, masih ada dicari tersilahnya untuk ke kampung halaman. Dan juga tentu kita perantau-perantau ini kita imbau untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah, membantu pembangunan di daerah. Nah, tentu imbau juga kepada Bupati dan Wali Kota, kiranya dibangun jembatan hati dengan perantau kita ini, akan banyak keuntungannya untuk kemajuan daerah kita.
Panitia Pelaksana Halal Bihalal Winda Asnofil mengatakan hadirnya Solo Saiyo Sakato atau S3 untuk menjadi wadah bagi perantau Solo Raya tersebut untuk berbagi informasi dan menjalin silaturahmi sekaligus membantu ketiga kepala daerah tersebut untuk pembangunan. Selain menggelar halal bihalal, Persatuan Perantau Solo ini juga aktif menggelar kegiatan-kegiatan sesama anggota untuk memperkuat kebersamaan, yakni kegiatan sosial, menyantuni anak yatim, warga 3S, memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha pelaku UMKM di kawasan Solo. Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan saat ini ada 85 anak yatim dan piatu yang diberikan santunan secara berkala dan ada sebanyak 200 pelaku UMKM yang diberikan pelatihan. Suirpen Suib mengatakan di Kota Padang ada sebanyak 20% perantau asal Solo, Kota Solo, dan Kabupaten Solo, termasuk turunan dari Solo di Kecamatan Kuranji, Pauh, dan Koto Tangah. Jumlah tersebut cukup banyak dan tentu memiliki potensi SDM yang bisa dikembangkan untuk membantu pembangunan di daerah. Upaya ke depan perantau tersebut bisa dirangkul dan saling bekerja sama untuk kemajuan Sumbar umumnya dan Solo khususnya. Cukup bagus karena perantau-perantau kita katakanlah berapa kali musibah tetap perantau kita ini memberi bantuan untuk kampung halaman. Jadi cintanya untuk kampung halaman masih tinggi. Itu kita doakan perantau kita ini berhasil dan kampung halamannya juga nanti berhasil. Iya, kami mengimbau juga. Sebenarnya S3 ini sudah banyak di Jakarta, sudah ada DPP-nya. Tentu kita mengimbau bersama-sama, mari kita perhatikan Solo Raya ini. Jadi kalau bersama-sama tentu yang berat bisa menjadi ringan, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu akan banyak bisa membantu pembangunan di daerah kalau perantau-perantau kita terutama. Iya, cuma karena terlalu banyaknya undangan memang dibatasi, perwakilan-perwakilan saja, sekitar 500 orang yang diundang. Kalau diundang semuanya, pertama mungkin panitia belum siap, nanti banyak kekurangan-kekurangan, itu perwakilan-perwakilan dulu. Tapi suatu saat kami bercita-cita mungkin dihadirkan sebanyak-banyak mungkin di lapangan nanti, sudah lebih maju lagi.
Ya, seperti kami sampaikan tadi, kebersamaan ke depan tentu lebih akrab sama-sama perantau ini dan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu untuk kemajuan pribadi dan juga kemajuan daripada negara kita. Beliau menambahkan wadah S3 dapat menghimpun segala potensi sumber daya manusia yang tersebar serta bersinergi masing-masing daerah dalam berbagai momentum dan kesempatan untuk ikut memajukan daerah dari berbagai bidang. Latar belakang keadaan halal bihalal ini adalah tujuannya meningkatkan silaturahmi di antara perkumpulan perantau Solok Sayur Sakato Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Sehingga semua masyarakat Solok Sayur Sakato ini dapat kita himpun baik itu kompetensinya maupun kegiatannya, sehingga memudahkan kita untuk memantau kegiatan semua anggota warga Solok Sayur Sakato yang ada di Sumatera Barat. Sehingga kita harapkan nanti dengan adanya kegiatan halal bihalal ini dapat mengeratkan kolektivitas kolegial S3 Sumatera Barat. Sehingga di antara keluarga besar S3 dapat menjalin silaturahmi seluruh potensi yang ada di Sumatera Barat. Sehingga membantu untuk kabupaten kita yang ada di Sumatera Barat seperti contoh Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Kota Solok, dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, di samping itu kegiatan halal bihalal ini tujuannya adalah kita setelah 2 tahun pandemi kita tidak melaksanakan kegiatan. Dengan adanya kegiatan halal bihalal tahun ini itu memungkinkan kita untuk menjalin secara langsung tatap muka dengan seluruh warga Solok Sayur Sakato yang ada di Sumatera Barat, sehingga memudahkan kita untuk menyampaikan informasi, menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kita, Perkumpulan Perantau Solok Sayur Sakato Sumatera Barat. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi yang turut hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan dalam organisasi kekompakan harus selalu dijaga. Selain itu juga tingkatkan rasa gotong royong dan saling membantu. Dengan adanya rasa kekompakan akan dapat membangun daerah secara bersama-sama. Audi juga menyebutkan kekompakan kepada kepala daerah yang hadir beserta pimpinan DPRD harus selalu dijaga dan dirawat demi kemajuan daerah. Kata salah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Solok Raya atau Solok Sayur Sakato. Tadi Pak Haji yang bilang kepala daerahnya ramah-ramah. Kepala daerah di Solok Raya ini ramah-ramah. Konon. Kalau Pak Wali Kota ya baik. Kalau senyum Pak Bupati Solok Selatan juga sangat baik. Kita juga berharap kepala daerah di Solok Raya ini memang harusnya baik-baik semua, mudah tersenyum, senang bermasyarakat.
saya berdiri di sini diundang oleh Pak Ketua secara langsung. Saya juga bangga, Pak. Karena kakek buyut saya memang pendiri Kota Solo, Haji Agung Marhadin. Saya nggak sempat bertemu dengan beliau, tapi pernikahan ayah ibu saya masih dihadiri oleh beliau. Ibu saya cucu nomor 6 dari Agung Marhadin. Dan saya rasa Solok ini juga punya kekuatan di Sumatera Barat dalam berbagai bidang dan berbagai hal. Tapi syaratnya satu, memang harus kompak dan solid. Makanya saya usulkan biar Pak Haji aja jadi ketua seumur hidup, Pak. Karena saya rasa di bawah beliau kompak dan solid. Asal nggak melanggar ADART ya nggak apa-apa, Pak. Harus solid, harus kompak. Ini kan organisasi inilah ya, daerah ya, kedaerahan ya. Jadi saya pesankan supaya kompak, jangan terpecah belah, karena dengan kompak kita bisa sama-sama ngebangun Solok Raya, Kota Solo, Kabupaten Solok, Solo Selatan, dan juga Sumatera Barat ya. Wali Kota Padang, Hendri Septa, yang turut hadir menilai kegiatan halal bihalal dapat meningkatkan persaudaraan dan persatuan dalam ukhuwah Islamiyah. Di samping itu, menjalin silaturahmi juga dapat mempermudah rezeki dan umur yang panjang. Atas nama pemerintah Kota Padang, Wali Kota Hendri Septa mengucapkan terima kasih salah satunya bagi perantau Solo Saiyo Sakato yang telah membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19, di mana Kota Padang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang diakui penanganan COVID-nya merupakan penanganan COVID yang terbaik, sehingga perlahan masyarakat mulai membuka masker. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada para perantau yang datang ke Sumatera Barat, di mana dari hasil data yang diperoleh selama libur lebaran kunjungan hotel, kafe, dan wisata meningkat 3 kali lipat. Hal ini tentu akan berdampak langsung terhadap PAD Kota Padang. Terima kasih sekali ya telah bersama-sama dengan pemerintah hasilnya kita nikmati sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada perantau baik itu yang di luar Kota Padang dalam Provinsi Sumatera Barat ataupun perantau di luar Provinsi Sumatera Barat. Kami alhamdulillah ini bersama Pak Asisten hadir kemarin, kami rapat di Bapak hari Sabtu karena jualnya Bapak Wali. Itu Sabtu yang karena jualnya. Alhamdulillah Kota Padang ini Pak Ketua. Kota Padang ini pas waktu 1 minggu lebaran libur lebaran. Dari hasil ya data yang kami peroleh terhadap tingkat hunian hotel, tingkat kunjungan pemudik atau pengunjung ke restoran, ke kafe, dan tempat-tempat wisata lainnya 3 kali lipat banyak.
Masya Allah, ya. Dan termasuk di situ tuh orang-orang Solo. Undangan aja lah, yang telah membantu memberikan PAD kepada Kota Padang. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah memuji kekompakan perantau Solo Raya yang tergabung dalam S3. Meski berasal dari daerah otonom, namun kekompakan masyarakatnya tetap dibilang solid. Orang nomor 1 di Sumatera Barat ini berharap persatuan masyarakat Solo Raya ini bisa terus ditingkatkan, sehingga segala potensi yang dimiliki bisa disinergikan. Sesuai namanya, Saiyo Sakato, diharapkan persatuan tetap terbangun antara sesama anggota sehingga lebih solid lagi ke depannya, dan diharapkan bisa lebih membangun kerjasama dan kolaborasi, di mana selain ikut membangun sumber juga ikut meminimalisir masalah di Provinsi Sumatera Barat. Atau kita juga sebut dengan Solo Raya, Solo Raya. Karena memang 3 kabupaten ya bergabung. Ini menurut saya ini luar biasa. Ya, 3 kabupaten tapi diwarnai oleh 1 organisasi. Ya, yang selama ini baru hanya 2 kabupaten, yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Kota Pariaman. Ya, itu 2 kabupaten. Tapi kalau Solo-nya 3, ya Solo-nya yang lain cuma hanya 1 kabupaten. Kalau itu kita beri aplaus lah untuk itu. Ya. Di Kabupaten Solo Selatan, kemudian di Kota Solo, kemudian ke Bupati Solo. Bapak Ibu hadirin beradir, peradangan organisasi seperti S3 ini yang solid dan kompak. Ini adalah bagian yang sangat strategis di dalam kehidupan membangun Sumatera. Kenapa? Karena kata kunci untuk membangun itu adalah sinergi. Maka tadi surat SK penjabat Bupati Mentawai itu juga dipesankan juga oleh di dalam negeri, ya, untuk membangun kolaborasi, bangun sinergi. Di maksud itu ya tentu dengan Solo Raya S3 tentu yang dengan kompaknya, dengan solidnya, dengan sinerginya, maka ini sudah sekian persen kontribusinya untuk pembangunan. Maksud itu dengan adanya halal ini ya kita meminta menyebut baik. Apalagi kalau di Padang itu banyak orang Solo, kemudian di Batu Saka di banyak orang Solo, Batam, Kupai, Jambi, Pak Bangko banyaknya orang Solo. Jadi maksud itu ini luar biasa. Solo dan mudah-mudahan potensi dan silaturahminya bangun dengan merajut ya Solo saya atau ini lebih kompak, solid, tepat. Ketika kompak dan solid pada saat sekarang ini yang memang kita mengalami masalah yang cukup berat dalam kehidupan berbangsa bernegara setelah COVID-19, maka satu jawabannya adalah soliditas, kerjasama, kolaborasi. Itu jawaban. Nah mungkin kita menghadapi permasalahan yang cukup berat ini, yaitu hanya satu bagian, satu daerah. Itu akan bisa kita mulai bersama ketika kita bersama. Siapa yang mengatakan bahwasanya dampak dari COVID ini sederhana? Provinsi saja ini kekurangan anggarannya sampai 800 miliar. Kabupaten kota juga 100 sampai 200 miliar. Kalau ada 20 kabupaten kota paling kurang 2 triliun. Di 2,8 triliun uang yang tidak mengalir ke Sumatera Barat lantaran akibat COVID. Membayangkan berapa itu pergerakan ekonomi yang diberikan yang terdampak daripada dana yang banyak. Nah, sekarang itu tidak begitu lancar mengalirnya dan bahkan berkurang. Nah, untuk menghadapi yang seperti itu, nah, tentu memang potensi-potensi yang ada di Sumatera Barat ini, ya, dan kemudian juga ada yang ada di rantau, tentu inilah satu hal yang mesti kita energikan. Seperti Selain
Selain diisi dengan tarian dan lagu, kegiatan halal bihalal juga diisi dengan penyerahan santunan kepada puluhan anak yatim dan pemberian reward kepada anggota S3 yang aktif baik di sosial maupun di olahraga.